Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1923. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sesaat berikutnya, Qingchen mempercepat kecepatannya dan bergegas ke arah tertentu. Setelah beberapa saat, Kaisar Yoming melihat ke arah kepergian Qingchen, dan dia menyadari bahwa Qingchen tidak pergi ke Laut Bencana Abadi, dan juga tidak pergi ke arah Gunung Huangquan. Tetapi mereka sekarang pergi ke arah wilayah Kaisar Wuyue, yaitu 5 gunung suci. Kaisar Yoming terkejut, apakah ini tidak mencari kematian? Ikuti saja aku dengan patuh, kata Qingchen melirik Kaisar Yoming. Bahkan Qingchen tidak repot-repot untuk menjelaskan. Sesaat kemudian Qingchen telah memasuki wilayah Kaisar Wuyue. Di antara langit dan bumi, aura aturan yang kuat beredar. Dibandingkan dengan domain Shenluo dari Istana 10, aura di wilayah Kaisar Agung Wuyue nampak lebih mendominasi. Molly dan Dewi Taiyin, bisakah kalian berdua merasakan aura jurang di wilayah Kaisar Wuyue ini? Kata Qingchen memerintahkan dengan dingin. Dirinya sendiri menggunakan mata penciptaannya dan menatap ke wilayah Kaisar Wuyue 5 gunung suci. Karena Kaisar Wuyue berkolusi dengan klan jurang, pastilah ada petunjuk di wilayahnya dan bahkan mungkin harus ada jalan menuju klan jurang. Molly dan Dewi Taiyin segera terbang dan merasakan bagian depan dengan hati-hati. 2 kekuatan jurang khusus perlahan-lahan dilepaskan dari tubuh mereka dan mereka melihat ke wilayah Kaisar Wuyue. Dan setelah beberapa saat, Dewi Taiyin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jelek. Tuan, aku tidak bisa merasakannya. Meski sama-sama anggota klan jurang, tidak mudah merasakan aura jurang lain melalui tatapan tanpa dasar, kata Dewi Taiyin. Qingchen tidak bisa berbicara. Dia hanya menatap ke arah Molly. Aura jurang khusus melonjak di tubuh Molly dan pupil mata Molly menjadi hitam pekat. Setelah beberapa saat, mata Molly tiba-tiba memadat dan dia tiba-tiba melihat ke suatu arah di kejauhan. Qingchen, di arah itu sepertinya ada aura jurang yang sangat halus, kata Molly seraya menunjuk ke suatu arah. Tiba-tiba mata mereka semua terkesiap. Qingchen melihatnya dan seketika bergegas ke arah tersebut. Apakah di sana? Gumam Kaisar Yoming. Dia merasa ragu, tetapi dia mengikuti mereka. Semua pun sosoknya menghilang. Sementara di belakang yang jauh terlihat sesosok muncul. Orang ini telah memasuki wilayah 5 gunung suci, ucap kata sosok itu sambil memegang mangkuk di tangannya. Sosok itu menatap ke tempat Qingchen dan yang lainnya pergi. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jelas sekali sosok ini adalah Kaisar Mengpo. Pergi ikuti, kata Kaisar Mengpo. Setelah ragu-ragu sejenak, Kaisar Mengpo akhirnya menggertakkan gigi. Dan tanpa ragu-ragu dia segera mengikuti Qingchen dan yang lainnya kemana mereka menghilang. Dalam kehampaan di depan, Qingchen menoleh dan melihat ke belakang dengan cibiran di sudut mulutnya. Kelopak mata Molly juga bergerak-gerak. Tuan, mengapa Anda melihat ke belakang? Apakah ada seseorang yang mengikuti kita? Kata Kaisar Simei. Dia mau tidak mau bertanya. Bahkan dia merasa ada yang tidak beres karena setelah keluar dari kota Pengdu, Qingchen telah melihat ke belakang berkali-kali. Namun Qingchen lalu berkata kepada Molly, Molly, kamu bisa menjelaskannya kepada mereka. Segera semua orang pun memandang Molly. Dia tertegun. Sialan, aku hanya ingin menjadi pria yang terdiam. Namun melihat tatapan Qingchen, Molly hanya bisa terdiam dan dia lalu berkata, jika tebakanku benar, pasti ada seorang ahli Kaisar Agung yang diam-diam mengikuti kita. Dan dia mengikuti kita sejak dari kota Pengdu, kata Molly. Apa? Mustahil, kata Kaisar Yoming. Dia mengerutkan kening lalu berkata, jika seseorang benar-benar mengikuti kita,
bagaimana mungkin aku tidak bisa merasakan apapun? Bukan hanya dirinya, tetapi Kaisar Sime dan Dewi Taiyin juga tidak menyadarinya. Bagaimana pihak lain melakukannya? Kata Kaisar Yuming. Dia menggelengkan kepalanya dan mencibir. Molly melirik Qin dan melihat bahwa Qin diam dan dia hanya bergegas dalam perjalanannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan melanjutkan. Seharusnya ada alasan lain mengapa kita tidak merasakan satu sama lain. Misalnya pihak lain hanya mengikuti mereka dari kejauhan, sehingga kita tidak akan menyadarinya. Dan contoh lainnya adalah pihak lain mempunyai metode rahasia khusus yang selalu dapat merasakan keberadaan kita. Namun itu lebih tidak masuk akal, kata Kaisar Yoming. Dia mencibir lagi. Jika pihak lain begitu jauh sehingga mereka bahkan tidak dapat mendeteksinya, lalu bagaimana pihak lain dapat melacak mereka? Dan ketika Qin terbang melintas, dia memblokir semua fluktuasi spasial, kecuali jika 4 Kaisar Agung mengikuti kita secara pribadi, dan mustahil bagi Kaisar Agung manapun untuk mengikuti kita, kata Kaisar Yoming lagi. Aku juga tidak tahu tentang itu, kata Molly menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa sejak mereka meninggalkan kota Pengdu, Qin diam-diam melihat ke kehampaan di belakangnya sebanyak 13 kali. Dan setiap kali tidak memata-matai tanpa tujuan. Sebaliknya mereka sengaja mengunci area tersebut untuk penyelidikan. Dan menurut arah yang dimata-matai Qin terakhir kali, jika tebakanku benar, pihak lain seharusnya berada di belakang kita, di sebelah kiri. Dan pihak lain seharusnya menggunakan metode khusus atau ada sesuatu pada tubuh kita yang dapat dirasakan oleh pihak lain seperti jembatan Naihe. Mendengar penjelasan Molly, Kaisar Yoming menjadi tidak percaya. Bukankah jembatan Naihe sudah disempurnakan oleh Qin? Bagaimana mungkin pihak lain bisa merasakannya? Molly kemudian berkata lagi bahwa lalu bagaimana jika Qin yang dengan sengaja melepaskan fluktuasinya? Apa tidak mungkin? Kata Kaisar Yuming. Dia menggelengkan kepalanya. Belum lagi apakah ada orang yang mengikutinya. Bahkan jika ada seseorang yang mengikuti kita, bahkan tidak tahu siapa yang mengikutinya. Jadi mengapa Qin menariknya untuk mengikuti kita? Ini tidak masuk akal sama sekali, menurut Kaisar Yuming. Bagaimana jika orang yang mengikuti kita adalah Kaisar Mengpo dari wilayah Shenluo? Kata Molly. Apa? Kaisar Mengpo? Ucap semua orang dengan terkejut. Apakah itu mungkin? Kaisar Mengpo adalah seorang ahli Kaisar Agung tertinggi di domain Shenluo, dan dia tidak lebih lemah daripada Kaisar Yanmo. Mereka membuat keributan besar di kota Pengdu sebelumnya, dan ahli Kaisar Agung lainnya tidak melakukan apapun. Tapi kenapa Kaisar Mengpo tidak bereaksi sama sekali waktu itu? Kaisar Yoming dia tampak bingung. Sementara Molly matanya nampak dingin dan dengan tegas menurutnya. Jika dia sebenarnya sudah lama tiba di kota Pengdu, tetapi Kaisar Mengpo diam dan dia mengikuti kita secara diam-diam. Dan setelah mendengar kata-kata ini, semua orang terlihat wajahnya serius. Bahkan Kaisar Yoming pun menjadi serius. Namun segera dia mengerutkan kening lagi dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika apa yang Molly katakan benar, lalu apa tujuan Qin menarik Kaisar Mengpo untuk mengikuti kita? Akan tetapi Qin hanya menggelengkan kepalanya. Kaisar Yoming, seorang Kaisar Agung, benar-benar idiot. Dia bodoh, pantas saja orang ini menjadi satu-satunya dari 4 Kaisar Agung yang tumbang. Sementara Dewi Taiyin dan Kaisar Sime juga sudah secara samar-samar menebak rencana Qin. Dan sambil berbicara mereka tidak berhenti. Kelompok Qin itu terus terbang. Hanya menyisakan Kaisar Yoming yang nampak menggaruk kepalanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, Qin dan yang lainnya telah tiba di area inti jauh di kedalaman wilayah Kaisar Wuyue. Semuanya berhati-hati dan jangan sampai terlihat, kata Qin dengan ekspresi serius di wajahnya. Qin pun perlahan mendekat, sementara di antara alisnya, mata penciptaan yang hitam pekat menakutkan terbuka secara langsung, dan aturan serta jalan yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi di depan Qin langsung muncul di benaknya. Area inti Kaisar Wuyue penuh dengan bahaya, jadi wajar saja jika mereka sangatlah waspada dan sangat berhati-hati. Setelah terbang beberapa saat, di kejauhan di depan antara langit dan bumi di sebuah puncak gunung kuno, ini yang nampak mencapai langit sangat megah dan sangat menarik perhatian.
Dan di luar pegunungan ada aura cahaya hitam berkelap-kelip menunjukkan pemandangan yang sangat indah. Molly menunjukkan ekspresi yang aneh dan berkata, "Qingchen, napas jurang yang aku rasakan sebelumnya berasal dari sana," kata Molly. Meskipun napas ini sangat halus, tetapi Molly dapat merasakannya. "Oh," kata Qingchen. Dia bersembunyi di dalam gunung ini dan mengamati dengan cermat puncak gunung di depannya yang mengandung aura jalan dao besar yang menakutkan, luas dan juga tebal. Sekilas Qingchen tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa, tapi semakin Qingchen melihatnya, semakin dia merasakan kengeriannya. "Tempat ini mengandung banyak bahaya di mana-mana," kata Qingchen, dan lalu memandang Kaisar Yoming. "Ini Gunung Hunyue," kata Kaisar Yoming berkata dengan tatapan serius. "Nah Qingchen, Gunung Hunyue ini adalah area terlarang di bawah komando Kaisar Yue. Dikabarkan bahwa itu adalah tempat di mana Kaisar Yue lahir dan mencapai pencerahan. Namun itu sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun dan tidak lagi menjadi area yang penting di bawah komando Kaisar Yue. Apakah Anda yakin napas jurangnya ada di sini?" kata Kaisar Yoming. Qingchen melirik Kaisar Yoming dan Molly. "Menurut kalian berdua, siapa yang harus aku percayai?" Kaisar Yoming terdiam. "Ayo pergi," kata Qingchen dengan suara yang rendah. Qingchen pertama-tama mengubur sesuatu yang tersembunyi di bawah tatapan bingung Kaisar Yoming dan yang lainnya. Dan setelah melakukan semua ini, Qingchen berbalik dan membawa semua orang ke Gunung Hunyue. Dan dalam sekejap, mata Qingchen yang dingin dengan tegas dia mendekati dengan hati-hati. Tetapi begitu Qingchen memasuki area Gunung Hunyue, tiba-tiba gelombang khusus datang yang memicu aturan dao di sekitar Qingchen. "Tidak, itu formasi pemblokiran 10.000 dao," kata Kaisar Yoming. Dia merasakan fluktuasi jalan dao besar ini dan ekspresi Kaisar Yoming tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan cemas, "Nah Qingchen, cepat mundur. Formasi 10.000 blokade ini disusun menggunakan batu jalan khusus sebagai dasar formasi. Setiap jenis batu jalan berisi semacam aturan jalan yang totalnya ada 10.000 jenis peraturan jalan yang selalu berubah. Jika Anda ingin menghindari pemicu dari formasi 10.000 blokade ini, itu tidak mungkin, kecuali jika Anda memiliki tanda sandi dari formasi ini. Namun jika tidak, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar bisa keluar," kata Kaisar Yoming. Dia tampak cemas. Sementara Molly dan yang lainnya pun juga menjadi gugup. Begitu mereka menerobos masuk dan ketahuan, pasti akan memicu perang besar. Dan sudah dapat dipastikan jika itu terjadi, maka semua yang telah diatur Qingchen sebelumnya pasti akan menjadi sia-sia. "Formasi blokade 10.000 jalan," kata Qingchen matanya dingin. Tanpa rasa gugup, pada saat kritis, Qingchen tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung menyimpan Kaisar Yoming dan yang lainnya dimasukkan ke dalam dunia kacau. "Xiao-xiao," kata Qingchen. Qingchen berteriak dengan suara yang rendah. Sementara itu, mata gelap mata penciptaannya muncul di antara alisnya yang terbuka. Seketika aturan jalan dao pada formasi tersebut di depannya langsung muncul di depan mata Qingchen. "Kakak," saat ini suara Xiao-xiao juga muncul di benak Qingchen. "Xiao-xiao, tolong lihat aturan jalan di depan ini untukku dan beri aku pengingat," kata Qingchen. Setelah mengatakan itu, Qingchen seketika mengaktifkan sumber jalan di tubuhnya. 3.000 jalan selalu berubah, semuanya bersatu dengan suara mendengung. Dan boom, aura di tubuh Qingchen tiba-tiba berubah. Seketika berbagai kekuatan aturan jalan terus mengalir ke seluruh tubuh Qingchen. Nampak ada miliaran jalan di dunia, akan tetapi Qingchen dapat melihat bahwa hanya ada 3.000 jalan inti yang sebenarnya, yang disebut 3.000 jalan. Dan jalan inti inilah yang telah berkembang menjadi miliaran jalan yang berbeda. Sekarang 3.000 jalan Qingchen telah selesai sepenuhnya, hanya tersisa beberapa lusin, dan dengan jalan yang dia kuasai sekarang, Qingchen mampu mengembangkan ribuan jalan tanpa diketahui. Untuk sesaat tubuh Qingchen terus berubah sepenuhnya, terintegrasi dengan fluktuasi jalan yang terus-menerus ditransmisikan dari puluhan ribu formasi blokade. Pada saat ini Qingchen sangat terkonsentrasi. Qingchen sepenuhnya tenggelam dalam evolusinya sendiri. Formasi penyegel 10.000 dao.
Meskipun formasi ini tidak setenar formasi langit terlarang Yuming dalam sejarah luas dunia bawah, tapi efektivitas sebenarnya tidak jauh lebih lemah daripada formasi langit terlarang Yuming. Hanya saja karena formasi blokade 10.000 dao yang sering digunakan untuk mengidentifikasi instruksi musuh, dan itu tidak memiliki fungsi serangan, sehingga relatif sederhana. Namun nyatanya formasi blokade 10.000 dao adalah formasi tingkat kaisar asli dan juga memiliki reputasi yang menakutkan di antara kaisar agung tertinggi. Dan itu sebabnya Kaisar Yoming sangat cemas dan terkejut karena meskipun dia mengambil tindakan secara pribadi di masa jayanya, tidak mudah baginya untuk bisa mematahkan formasi ini. Tapi sekarang seluruh tubuh Qin Chen telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam formasi 10.000 penyegelan ini. Aturan jalan dao terus melonjak di sekeliling Qin Chen. Luasnya atau aura bahkan melampaui kaisar biasa. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Qin Chen sekarang adalah hanya seorang kaisar semu puncak. Formasi blokade 10.000 dao ini memang menakutkan. Bukan satu jalan yang mengalir satu persatu, tetapi banyak jalan yang melonjak pada saat yang bersamaan. Napas formasi yang menyapu mungkin hanya berisi satu jalan, tetapi mungkin juga berisi ratusan jalan dao. Qin Chen bergumam dalam hatinya. Dia saat ini menyatu ke dalam formasi tersebut, dan Qin Chen terkejut di dalam hatinya karena di saat masuk, Qin Chen dia merasakan tekanan yang sangat kuat, dan Qin Chen hampir mengekspos dirinya sendiri. Namun untungnya, Xiao Xiao sebagai roh sungai kematian sangat akrab dengan semua jalan di dunia bawah. Hanya dengan memberinya pengingat pertama, Qin Chen dapat berhasil melarikan diri beberapa kali. Di saat Qin Chen masuk jauh ke dalam formasi blokade 10.000 dao, Qin Chen masih sedikit bingung pada awalnya karena dia harus terus-menerus mengandalkan mata penciptaan dan juga pengingat dari Xiao Xiao untuk dapat mengaktifkan jalan dao besar di tubuhnya dan berintegrasi ke dalam formasi blokade 10.000 dao ini. Namun secara bertahap di saat Qin Chen terus menampilkan 3.000 dao, tiba-tiba seluruh tubuh Qin Chen secara misterius mengalir dengan pesona dao, seolah-olah Qin Chen telah sepenuhnya terintegrasi dengan dunia. Dan aura yang tidak dapat dijelaskan keluar dari tubuh Qin Chen. Dan ketika merasakan perubahan aura di tubuh Qin Chen, Kaisar Yoming di dunia kacau tiba-tiba membelalakan matanya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Perpaduan 10.000 dao. Apakah anak ini menggunakan formasi blokade 10.000 dao ini untuk meningkatkan kekuatannya? Apakah ada penyimpangan seperti itu di dunia ini? Kata Kaisar Yoming, dia tampak ngeri dan tercengang. Dia bisa melihat bahwa ketika Qin Chen memecahkan formasi blokade 10.000 dao, dia tidak hanya mengembangkan jalan yang sama agar tidak terlihat oleh formasi blokade 10.000 dao, tetapi Qin Chen juga menggunakan dao dalam formasi blokade 10.000 untuk mendapatkan wawasan dan membiarkannya memiliki integrasi yang lebih baik dengan 3.000 jalan di dalam tubuhnya. Setidaknya itu 10 kali lebih sulit daripada sekedar menghindari persepsi formasi blokade 10.000 dao ini. Orang gila, ini hanyalah orang gila. Bukankah dia takut satu kesalahan saja yang tidak disengaja akan dapat dirasakan oleh formasi blokade 10.000 dao? Dan akan memperlihatkan dirinya kepada Kaisar Wuyue dan yang lainnya, yang akan menyebabkan semua usahanya sebelumnya gagal. Gumam Kaisar Yoming, dia menjadi tidak percaya sama sekali. Tidak hanya Kaisar Yoming, bahkan yang lainnya saat ini pun juga nampak terkejut. Sangatlah terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Qin Chen. Mata Molly berkedip dan dia tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Meskipun dia sangat tidak senang dengan Qin Chen, namun dia harus mengatakan bahwa jelas bukan keberuntungan bahwa Qin Chen dapat tumbuh hingga saat ini. Dia pasti memiliki kekuatan tertentu. Qin Chen terus mengembangkan jalan di sekitarnya. Di saat Qin Chen terus menembus formasi blokade 10.000 dao, pemahaman Qin Chen tentang 3.000 jalan dunia bawah menjadi semakin dalam. Asal-usul jalan dao di tubuh Qin Chen sebenarnya berhubungan dengan ini. Tubuh Qin Chen beransur-ansur menyatu dengan sempurna. Hampir tidak ada kekurangan sama sekali. Saat ini Qin Chen telah menyatu dengan jalan dao besar antar langit dan bumi. Pada saat ini bahkan tubuh Qin Chen memiliki kecenderungan yang samar untuk berubah menjadi dao. Selain itu yang mengejutkan Qin Chen adalah di saat melawan formasi blokade 10.000 dao ini, 3.000 jalan Qin Chen yang awalnya tidak lengkap perlahan-lahan diisi ulang. Qin Chen benar-benar menyadari jalan dunia bawah yang belum pernah dia kuasai sebelumnya.
Tetapi pada saat 3000 jalan di tubuh Qin Chen sepenuhnya terbentuk, aura menakutkan muncul samar-samar dari tubuh Qin Chen. Pada saat ini, tubuh Qin Chen sebenarnya ingin sepenuhnya terintegrasi dengan formasi blokade 10.000 Dao. Dan dunia bawah ini jika digabungkan bersama itu akan menyatukan Dao dengan tubuh seseorang. Apakah Qin Chen akan bisa menerobos ranah Kaisar Agung? Kata Kaisar Yongming. Di dunia kacau dia menjadi terkejut.